kita mulai perkuliahan ya. Di pertemuan sore ini ya otomatis kita ngikut ya, habis setelah sholat asar sampai dengan jam 6. Kalau ada protes mau maklumi aja, itu adalah bonus ya. Masa nggak mau bonus? Benar. Oke, kalau nggak mau bonus boleh kasih pernyataan saya nggak mau bonus. Berarti nanti kalau lebaran nggak boleh ambil bonus tuh. Ya nggak? Betul nggak? Betul. Oke. Ini ada merugikan ya. Karena nggak mungkin 100 menit. Ya. Tapi kalau mau keluar boleh. Silakan. Kalau ada 100 menit boleh mau keluar sendiri. Oke. Yang pertama, pertemuan pertama ini kita membahas satu. Kalau pengen kenalan diri nanti di grup WA. Nanti akan kita isi tempat, terus kalian isi sesuai dengan tempat tersebut. Masuk copy, habis itu di grup, paste, isi titik-titik di WA langsung. Ya, di grup WA langsung di WA itu langsung. Ya, nanti ada kirim foto juga. Kalau nanti dikirim itu perkenalan, berarti pertemuan kedua atau pertemuan besok minggu depan itu dia kuliah berdiri tuh, nggak boleh duduk. Oke, tetap dia hadir, tapi dia nggak boleh duduk, kecuali dia bisa menghasilkan jawab pertanyaan bapak di pertemuan nanti ini. Oke, boleh ya, hadir ya. Nah, karena istilahnya kenal kata saya ngapain juga di kelas bapak, ya enggak? Oke? Dia nggak berat, karena itu nggak ada privasi. Privasi itu kalau ditanya nomor PIN berapa, nomor rekening berapa, nggak ada di sini. Yang di sana isi tertentunya adalah nama lengkap, arti dari nama, tempat tanggal lahir, tempat tinggal, di mana berada sekarang, cita-cita, hobi, nama orang tua, ayah, ibu, kerjaan orang tua, ayah, ibu, terus mau jadi apa motivasinya, terus baru kirim foto. Nggak ada privasi di dalamnya. Kalau mau menyebutin nama orang tua, berarti kalian nggak mengakui orang tua kalian. Kalau nggak mengakui, berarti kalian nggak calon anak durhaka. Ngapain malu? Yang penting kalau orang tua kita buruh misalnya, bukan malu. Harus bangga kita. Supaya apa? Lebih dari itu kita harus dapatkan. Kenapa? Jujur dengan diri sendiri lebih baik daripada membohongi diri sendiri. Oke, itu yang pertama ya, perkenalan. Nah, makanya kita nggak perkenalan diri nih, termasuk tadi. Maka perkenalan diri kita di grup ya. Kalau sudah perkenalan diri, bapak juga mau perkenalan diri di dalam grup WA. Berarti PPT dari perkenalan diri bapak akan bapak kirimkan. Nanti bisa dilihat di sana. Kalian nggak harus buat PPT, kalian cukup ngisi langsung. Istilahnya momen WA yang nggak harus dibuat PPT, nggak boleh dibuat PPT karena susah untuk dibaca ke bawah. Nah, kalau bapak sengaja buat kayak gitu supaya apa? Jadi bisa tahu ada linknya dan lain-lain. Di situ ada link tuh, maka di PPT. Oke, kalau di chatting paling susah, banyak. Itu yang pertama. Kalau sudah perkenalan diri, nanti akan bapak save tuh number. Nah, kalian bisa lihat status bapak. Kalau sudah save number, kalau udah perkenalan diri. Tapi kalau nggak perkenalan diri, nggak akan bapak save nomor. Itu udah aturan yang berlaku dari sejak awal. Nah, kalau kalian mau save nomor bapak ya silahkan. Karena di situ nomor bapak ada 2. Lewat dari itu bukan bapak. Oke. Nah, kalau di bawah itu berarti orang lain, bahaya kan berarti. Nah, itu yang pertama, perkenalan di ini wajib dilakukan seharusnya ya. Kalau nggak ngapain, nanti tahnya nggak sesuai. Yang kedua, kita sebelum dimulai dengan baca Al-Quran dulu sebenarnya. Harusnya membawa Al-Quran. Makanya pertemuan besok wajib membawa Al-Quran fisik. Tujuannya banyak. Pak, aku HP boleh? Ya nggak masalah, tapi itu tidak terjadi istilahnya, tidak terasa manfaatnya. Manfaatnya apa? Kalau kalian bawa Al-Quran fisik di dalam sesuatu genggaman kalian kan berpikir, oh masuknya tempat-tempat haram pasti nggak mau. Identik seorang mahasiswa UIN harusnya dia bawa Al-Quran. Jangankan kalian, bapak aja bawa Al-Quran. Ini Al-Quran. Lalu bawa Al-Quran,
Nah, nggak berat kok. Kalau berat berarti perbaiki imam. Ya makanya pada saat sebelum mulai kita baca Quran. Maka ditentukan apa tugasnya siapa. Maka satu pas, satu pi baca Quran, doa nanti yang lain. Boleh pak, boleh pi. Berarti ada 3 tugas. Dan itu bergilir. Diatur oleh ketua, sekretaris, 6 perangkat ya. Ketua, sekretaris, wakil ketua, wakil sekretaris, 2 orang koordinator. Kedua orang koordinator itu 1 laki-laki, 1 perempuan. Begitu. Penontonnya pada apa? Apapun itu. Kalau dulu itu mengkoordinir infokus yang lain. Kalau dulu itu infokus, nanti dia ngingetin petugas yang baca Quran atau doa. Dia ingetin. Kalau terjadi kekurangan yang lain, berenam itu kena hukum tuh. Mulai dari koordinator sampai ketua. Karena kan struktur organisasi kan menutupi satu sama lain. Kalau ada bolong berarti kan bukan yang orang penyebab awalnya, tapi ya sampai yang atas. Oke, adil ya? Dalam organisasi oke ya, itu organisasi yang murni ya. Jangan banyak yang lain, kalau yang lain nanti lah belajarin. Oke, itu baca Quran. Diatur oleh nanti ketua, nanti ada tugasnya diatur 6 perangkat. Nanti kita pilih, terpaksa kita pilih ini pertemuan pertama. Mohon maaf kalau yang hadir kita pilih, itu musyawarah dari berlima ya yang hadir. Harus ngikut, ya enggak? Ya, karena harus ada yang perempuan perwakilan. Nah, paling tidak 1 orang. Kalau misalnya 5 cowok, 1 orang harus ada perempuan. Nah itu kita dapat. Oke. Boleh ke 6 perempuan? Nggak boleh. Harus juga 5 perempuan, 1 cowok. Kalau misalnya kayak gitu, nggak boleh itu semuanya 1 jadi semuanya. Nama yang juga perempuan kan. Oke, itu tentang baca Quran, doa. Kita mulai dari Al-Fatihah, terus tahu Al-Fatihah diikuti dengan 10 ayat setiap orang. Karena kalau 10 ayat kita baca, kita nggak akan merugi sehari. Tapi kalau kita nggak baca 10 ayat minimal, kita merugi itu. Itu ada hadisnya. Oke, makanya kalau kalian ketinggalan 10 ayat, kalian baca setiap hari rugi kalian. Saya berapapun untuk kalian baca 10 ayat, kita rugi. Gimana logika kita kan tahu. Oke? Nah, lanjut. Terus setelah baca Quran, barulah kita absen dulu, absen awal. Absen apa ada 2, awal akhir. Awal akan membaca satu-satu, bisa keris QR code. Ya, udah pernah absen keris QR code? Pernah? Tak pernah ya? Kalau lepas dulu nggak pernah tuh, nggak pernah ya? Oh, ketinggalan info, ketinggalan manfaat dari QR. Nah, nanti kita akan ambil absen QR dan setiap QR code transaksi. Nanti di add link, ya, harus kalian install tuh add link, ya add link. Kalau kalian buka siakat tuh ada add link tuh. Nah dari add link itu bisa kalian scan QR. Tapi kalau nggak dari add link nggak bisa, dia error. Nah nanti statusnya ada. Kalau kalian buat macam-macam ada 2 hal. Dia ada notif di siakat dosen. Yang pertama, kalau kalian kirim foto QR code untuk ke kawan kalian Japri, terus kawan kalian men-scan-nya melalui app ini, dia nggak berada di lokasi ini, nanti akan ada namanya tanda seluruh dikasih ke dosen. Itu 1. Ini kan kalau dalam buat kecurangan ya. Yang kedua, kalau kalian menggunakan HP yang sama ya, dengan nama orang berbeda launchingnya, itu ada tanda seluruh juga. Kecuali dosen langsung lihat langsung ya di lokasi. Itu kan bisa diabaikan. Nah, sebenarnya itu gampang kan, nggak perlu bawa panggil satu-satu. Nah, kalau pas pulang, pasti bapak panggil satu-satu, sembari kita salam pulang. Oke, bapak lanjut ya dengan salam dulu ya, baru bapak pas karena lanjut ya. Oke, kalau salam, kita seperti halnya antara guru dengan siswa. Nah, kalau salam, pasti dia salamnya seperti layaknya seorang guru dengan siswa. Pak, kok kayak gitu Pak? Balik lagi.
itu memang tidak ada larangan. Kalau ada larangan nggak berkah, pasti sudah diprotes sejak awal. Ya enggak? Ya enggak, paham ya? Baik itu cowok cewek. Karena apa? Keberkahan itu terletak pada guru atau orang yang masih Ada Pak ya. adab. Itu etika adab, adab. Adabnya seorang murid, adabnya seorang siswa. Karena ada yang komen, Pak, saya nggak pernah. Oh, saya kalau cowok salamnya kayak gini. Ini balik lagi nih. Ini yang bapak mau klarifikasi. Kalau salam kayak gini, itu kalau kalian lihat di tempat peribadatan itu menyembah dewa. Makanya jangan sampai kalau kalian salam kayak gini, itu kalian ibaratnya dosen adalah dewa. Ini salah benar. Dosen itu manusia. Makanya di dalam sekolah tidak pernah mengajarkan salam kayak gini. Oke? Kalau ada yang kayak gini ya itu salah. Yang kali ini itu yang bagaimana masa manusia disembah? Ya makanya dosen adalah manusia. Nah, dosen manusia punya kekhilafan. Dosen nggak akan tahu segala-galanya, tapi pasti ada yang ngasih tahu. Makanya dia tahu. Oke, maksudnya paham ya? Nah, makanya jangan sampai kayak gitu. Oh, Pak, terus kenapa kok ada kayak gini salam Pak? Ini untuk dalam Islam, ya, kenapa ada kayak gini? Karena kalau kalian sudah nikah, ketemu sama lawan jenis, kalau kalian bersalaman, ya otomatis apa? Pasti kehilangan perasaan yang sebelah. Siapa sebelah? Pasangan resmi kalian. Ya enggak? Contoh, Habibah nih, ketemu sama cewek nih, enggak pernah mantan tuh. Dia biasa ngomong. Kalau dia lakukan kayak gini, pasti istrinya cemburu. Jadi bisa enggak? Makanya ada yang lagi masukkan beda lagi. Ya tidak sama. Oke? Nah, kecuali kalian seumur hidup, misalkan yang cewek pernah sama cowok, ya silakan, boleh. Tapi ini kan ada bukti. Apa harga itu? Atau kalian melakukan hijab, istilahnya secara Islam full, istilahnya boleh dititik juga, kayak menjaga, itu oke, itu masalah, boleh kan? Oke, kalau balik lagi, karena kenapa mengatakan itu? Karena kalau awal kata, kenapa tahu ini? Karena kalau sekalian kalian mengawal, dosen kesal, yang mana mereka tuh. Tapi kalau lakukan itu, udah berkali marah, ada keberkahan dikit. Oke? Itu kalau dalam segi salam-salam ya, jangan sampai dulu. Oke, kedua, ketiga. Keempat nih, yaitu adalah aturan tentang presensi. Nah, aturan presensi itu ada 4 ya. Hadir, tidak hadir, atau memilih tetap, sakit, izin. Dikatakan hadir adalah kalau dia ngikutin sampai selesai. Kecuali ada urgensi, boleh sampaikan, dan itu nggak bohong. Kalau bohong, maka dosa tidak akan Bapak maafkan seumur hidup. Oke, itu dikatakan hadir. Yang kedua, dikatakan tidak hadir ya Allah, dia ngambil jatah, memang nggak hadir sama sekali. Atau dia cabut dalam kelas. Pada presensi akhir dipanggil menyambut, berarti dia dia masuk tidak hadir. Maka jatah tidak hadir itu ada 4. Lewat dari 4 masuk ke ini. Makanya 16 pertemuan maksimal dia punya jatah ada 6. Berarti dia harus hadir 12 kali. Kalau kurang dari itu, mohon maaf, ulang tahun depan. Itu kata tidak hadir. Dikatakan sakit ialah ada 2 hal. Yang pertama, dia dirawat di rumah sakit. Cukup mengirimkan bukti bahwasanya dia dirawat di rumah sakit. Bisa dari orang tuanya nyampe ke temannya, boleh foto. Atau kawannya, atau kamunya yang dekat, kamu singgah ke rumah sakit dulu, kamu foto dia sampai gitu, boleh. Itu dikatakan sakit. Tapi kalau nggak ada bukti nggak bisa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kamu mendapat surat
izin dari bapak, disuruh istirahat, tentang hal nah, itu baru dikatakan. Selain itu enggak, Pak saya demam dikit Pak, malas belajar, udah menjat ada apa? Ada apa ini? Oke? Nah, itu dikatakan sakit. Pak, saya kirim surat Pak, sama titip sama kawan, saya sakit demam Pak, nggak bisa ngomong. Dia, kalau nggak bisa ngomong, pergi lah Pak. Ya enggak, berarti kan Pak ada pembohongan di sana. Ya kalau pergi Bapak minta lah, sudah ke dokter, sama istirahat atau boleh ditulis surat keterangan, ya nggak ada kena biaya kok. Boleh dikritik di puskesmas. Yang penting resmi. Baru dikatakan sah. Kalau enggak, berarti itu ambil jatah. Terakhir izin. Izin itu ada dua. Dikatakan izin. Yang pertama adalah dikatakan izin kalian mewakili kampus UIN atau perwakilan prodi atau fakultas dalam sebuah acara atau pengembangan. Dibuktikan dengan surat atau foto mengikuti bahwasannya kalian perwakilan. Gampang loh caranya. Ya di dalam daftar hadir kan ada nama kalian membuat nama kampus. Itu di foto. Atau memang ada surat keterangan dari Benedigo atau Kaprodi atau segala foto membuktikan itu. Yang kedua adalah kalau kalian orang tua meninggal dunia, adik kandung atau kakak kandung atau kakek dengan ada pembuktian lah, pembuktiannya boleh foto dan lain-lain. Bebas sih membuktikan itu. Itu dikatakan bisa. Selain dari itu nggak bisa. Itu ambil jatah. Pak, saya mewakili organisasi Pak, organisasi luar Pak untuk lomba, nggak bisa. Ambil jatah. Nggak ada hubungan kampus ya. Tapi kalau organisasi kampus boleh. Nah, buktikan. Terus Pak, kawan dekat saya meninggal dunia Pak, saya izin Pak, ya izin silakan, tapi itu jatah. Statusnya dibuat di syakat itu jatah. Pak, kalau adik saya meninggal Pak, itu jatah. Ada alasannya, bukannya Bapak nggak hibah terhadap orang yang meninggal ya Pak. Kalau kalian terdaftar, dia jauh. Kalau jauh, yang perlu yang dia butuhkan itu nggak kalian terdaftar. Doa yang dia butuhkan, angkat kedua tangan kalian tebar, itu yang dibutuhkan. Beda kalau orang terdekat, yaitu adalah ayah, ibu, adik, kakak, terus nenek kakek. Itu kenapa? Karena dia dari awal, dari kecil mengendong kalian sampai besar. Kalau kalian bisa membawanya sampai umur, biarlah pahala itu. Itu Pak izinkan dengan catatan ada bukti. Selain dari itu enggak. Kalau saran Bapak adalah kalau teman dekat meninggal di Kota Padang, selesaikan kuliah dulu. Setelah itu baru pergi ke sana. Misalkan selesai kuliah jam 6 sore. Nah, setelah itu boleh pergi. Tidak sampai buka. Tidak ada Pak meninggal. Oke? Nah, problem. Saya minta kenapa? Kayaknya titipan orang tua. Bahwasanya kalian dididik untuk belajar supaya apa? Menjadi seorang mahasiswa. Jangan lupa. Oke, itu tentang present. Oke, terus kalau untuk tugas setiap minggu ada. Ya, setiap minggu ada. Makanya nggak ada santai lagi, nggak ada protes lagi, karena itu udah konteks perkuliahan. Nggak mau ngerjain tugas boleh, ada hukumannya juga boleh dipilih sesuatu. Yang pertama, selain dari nggak ada nilai ada hukuman, yaitu BS. Ada itu BS? Kalau BS tahu kalian? Nggak tahu BS? Aduh, pahala 3 bulan kalian. BS itu bayar sendiri itu. Bayar apa Pak? Hah? Bayar apa Pak? Enggak, itu kalau BS.
Apakah nanti di BSPS ya? Kalau BS itu adalah badan sehat. Ngerti badan sehat? Yaitu kalau olahraganya kalau laki itu push up, kalau perempuan kalau mau tambahan boleh dari SMP Igo 1 boleh. Ada yang tengah waktu itu. Berapa, Pak? Bisa 10 keliling. Oke, itu setiap pertemuan berlaku kelipatan. Contoh, kalau kalian nggak melanggar pertemuan pertama 2, 3, 4, tapi kelima kalian melanggar. Contoh telat, ini nomor tugas. Maka kalau itu terjadi, maka dia nggak hukumannya nggak awal, nggak 20, bisa jadi 20 kali 5, 100. Maka kalau konsisten kalian nggak kena hukum, ya nggak kena hukum. Berarti kalau dia lawan Lagi sakit, P. Kalau kena hukum kan berarti nggak ada penilai. Oke, tapi Pak, balik Pak, ya udah. Kalau nggak mau kena hukum kalian, ya sudah, kalian tidak dikatakan hadir di pertemuan itu. Gampang ya, adil ya, adil ya. Karena makanya Bapak supaya apa? Kalian buat tugas setiap minggu. Nggak ada komen. Udah Bapak bilang dari awal. Kalau misalnya Bapak lagi sibuk, bisa jadi nggak ada tugas. Ini tergantung kondisi Bapak juga. Nah tugasnya bisa macam-macam, tapi yang berkaitan dengan komunikasi bisnis. Pilihan pertama. Pilihan kedua itu kreativitas. Kreativitas. Apa itu kreativitas? Baik itu bakat kalian atau hobi kalian bisa kalian salurkan yang masih bisa ditampilkan di sini. Contoh, dan ini dapat tugas. Kalian bawa alat sulap, ya boleh silakan, itu hak kalian. Bisa kalian peragain. Tapi dengan catatan, kalau kalian pilih kreativitas, Bapak rekam, itu nggak boleh kalian protes. Makanya kalau senior, kalian bisa lihat di media sosial Bapak. Nah, kalau ada live Bapak tuh, kalau nggak acara, berarti penampilan bakatnya senior kalian. Kalian bisa lihat di media sosial. Itu live streaming, nggak diedit-edit. Nah, streaming. Makanya Pak mengganggu privasi. Ya kalau nggak mau mengganggu privasi, ya jangan lakukan kesalahan. Atau jangan sampai nggak buat tugas. Oke, fine ya. Pilih salah satu. Dimulai dari badan saya. Pak, badan saya lemah Pak. Ya sudah, aktivitas di sini. Ya, kamu tunjukkan kreativitas. Bisa 1, bisa 3, tergantung kelipatan lagi. 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Nah, boleh nyanyi, boleh puisi, boleh pantun, boleh cerita dongeng. Ya silakan bebas. Ya, 1 ke 1, 2 nggak boleh sama sekali. Oke? Nah, itu hukuman. Itu udah berlaku sejak senior dulu. Ya, udah banyak tuh. Kalau mau lihat penampilan senior kalian yang kecil-kecil mah lihat aja di media sosial. Mereka nggak ada protes karena sudah Bapak sampaikan dari awal. Makanya kalau kalian lakukan kesalahan, ya jangan marah loh kalian kalau kalian kena bully kan. Tapi kalau penampilan kalian bagus, itu bisa mendatangkan duit. Contoh, pandai dia MC, dia praktekin sendiri, panggil terus kok. Iya enggak? Malah kawan jadi Pak, kok si Inu dipanggil Pak? Iya, itu bahaya ya. Emang kamu bisa MC itu Pak? Kembali lagi kalimat itu kan? Ya. Itu enggak? Oke, paham ya di sini? Bisa jadi dibully. Nah, kalau bully ya terima, jangan emosi. Itu kan belajar mental juga. Oke, tapi nggak ada bully selanjutnya. Cukup sampai kelas ya kelas. Kalau ada di luar kembali ya Pak. Oke, kalau ada yang pakai video ya nggak masalah, itu hak mereka. Kan apa nggak menyenangkan hak kebebasannya. Itu kan? Boleh, kalau kalian rekam kawan kalian lagi konyol, ya silakan. Itu hak kalian. Ada kok, Pak, bakat saya guling-guling Pak, ya guling lah. Guling dia tuh di situ. Ada tuh. Dia terima resikonya. Dia kan udah nampak tuh. Wah, nggak lagi. Nah, dia nggak mau, dia nggak mau pesawat. Ya udah silakan. Kalau pandai guling-guling ya guling lah. Kalau pandai nyanyi ya nyanyi lah. Kalau 1 hukuman kreativitas, kalau 3 ya cari 2 lagi. Selain dari guling. Oke,
Itu hal yang hal yang paling kecil ya. Boleh puisi pantun ya. Oke, itu hukuman. Kalau hukuman udah clear, nggak ada hukumannya sendiri. Nggak ada namanya biaya, nggak ada ya. Oke, terus lanjut. Setelah itu, kalau untuk nilai tetap sama kayak yang lain. Ya kalau A 86 sampai 100, B di bawah 86, C itu di bawah 65 ya, berarti 64 sampai 55. Kalau D itu 54 ke bawah sampai 45, 45 ke bawah itu E. Itu udah standar ya. Tapi ingat, ada catatan. Kalau kedapatan lihat jimat pada saat UTS atau UAS, maka disebut bakar jimat. Bakar jimat, apa namanya? Cuman hukumannya adalah nilai akhir itu diturun satu tingkat. Contoh, kalian nilai hasil kalian adalah A, maka nilai hasil kalian A misalkan, contoh ya, maka nanti bisa tulis ini berubah tuh, ini ada perjanjian yang akan boleh ditanya sama saya. Sudah kemarin udah tiga, yang ulang tahun ini. Oke, 3 orang. Nilainya C atau B? Yang lain selamat tuh, nilai A. Oke, kalau pakai gimana? Kalau mau uji mata bapak itu hebat nggak tangguh, nggak silakan uji pada saat UTS dan UAS. Silakan, boleh kok, hak kalian kan uji kan. Kalau hebat kalian boleh jima, nggak ketahuan sama bapak ya, good job. Tapi kalau udah ketahuan, terima risiko. Ya, pasti bapak ambil kertas, ada jimatnya juga pasti. Yang lain kan melihat, nggak perlu pak video ini. Ya, kecuali nggak ada orang yang lihat baru pak video ini. Nah terus, dah kemudian tetap apa akan periksa. Cuma risikonya sekali sudah kelihatan jimat di UTS atau di UAS, berlaku aturan yang tetap sama. Turun 1 kali nilai huruf. Nanti angka ngikutin. Oke, itu berlaku udah sejak awal. Makanya bapak paling nanti itu. Kalau nggak bisa ya jawabnya nggak bisa. Selesai. Daripada kena nilai, belajar untuk UAS. Oke, itu tentang nilai dan hukumannya kalau ketahuan. Oke, UTS kita nanti akan ada teori dan praktek. Kalau waktu pas sempat kita teori doang UTS. Tapi kalau UAS ada 2 teori, 1 sudah biasa, kemudian kalau yang praktek itu proyek komunikasi bisnis. Intinya adalah bagaimana kalian bisa berkomunikasi dan menghasilkan uang. Itu bisnis, komunikasi bisnis. Biarpun kalian udah expert di dalamnya, ya kalau expert ya tunjukin, bagus loh. Ini ada beberapa orang yang sudah expert di dalamnya, dia bisa dapat A100 gitu. Kalau dia memang mampu berakhir dengan teori. Nah, praktek itu nanti kalau nggak ikutin praktek, mohon maaf, nilai A, B nggak usah kalian bayangkan. Jadi nilai kalian C, D, E. Ya kalau tidak ngikutin. Nah, kalau ngikutin praktek, dan contohnya kalau tidak ngikutin praktek, anggaplah UAS kalian teori 100. Nah, terus tambah, kalau kalian nggak ikutin praktek ini mau, berarti 100 tambah 0 berapa? 100 kan? Dibagi 2 berapa? 50 berapa persen? Ya enggak. Sedangkan nilai UAS harusnya paling tidak 70 dulu untuk dapat nilai. Kenapa 40%? Ya, sesini paham ya? Karena nanti kombis, bisnis juga ada proyek. Makanya setahun kita mau bapak. Jangan bosan. Kalau kalian bosan, mending cuti. Bisa membuat bisa cuti. Ngapain? Kalau bisa hadapi apa? Kalau kalian berhasil lewati apa? Udah. Makanya senior kalian sudah lewati apa? Dia punya sesuatu yang minimal ada. Apa itu? Contoh, semuanya punya usaha. Beda enggak? Kalau enggak, berarti nilainya di bawah B.
termasuk komis. Komis itu paling tidak sudah merancangkan prosedur usaha atau bisnis. Oke, fine ya. Oke, terus itu kalau TS luas materi wajib nih. Kalau tahun kemarin belum ada buku, karena belum ada buku tentang komunikasi bisnis. Yang ada komunikasi. Kalau sekarang sudah ada. Tadi sudah Bapak ajukan, kalau sebelumnya, oke, dia setuju ada buku. Tapi dengan catatan, nanti buku sama ketua hubungi. Kalau kita hubungi sama penerbit, kalau jamaah penerbit, udah pernah ya beli buku ya? Selama semester sama. Kalau sama penerbit, itu kita bisa bayar DP dulu. Buku kita baru donasi. Enggak. Tapi tidak boleh di fotokopi. Kalau kalian fotokopi, berarti kalian akan menghargai orang yang membuat buku. Sama halnya dengan kalian menciptakan sebuah buku, habis itu di fotokopi orang. Rasul. Ya kan? Paham ya sini? Maka kalau lagi sakit hati jangan lakukan. Makanya kalau Pak mahal Pak buku Pak, ini memang buku harga 100 lebih kurang itu Pak ada kemenangan ini aja sama penerbitnya memang 100 lebih kurang. Kalau di Gramedia lebih mahal lagi karena dia hanya jual enggak, dan kalau beli di Gramedia harus ada utuh pikiran. Kalau misalkan kalian kendala dengan uang, dia kepada Bapak, tunggu Bapak di lapor. Abang tunjukin usaha supaya bisa menghasilkan uang. Memang harus ada usaha. Oke. Kalau enggak, cara keduanya adalah kalian bisa beli buku bekas. Belinya di Shopee. Jangan sampai salah beli. Jangan sampai boleh kalian beli di Shopee buku bekas itu boleh. Tapi jangan sampai itu buku fotokopi. Tapi kalau kalian dengan beli Shopee itu enggak ori itu. Kenapa? Kalau dia bukan buku bekas ya, dia enggak ori itu KW1. Kalau KW1, dia kendalanya adalah masa pakainya itu cepat rusak. Contohnya di WF itu, kalau dia KW1, dia enggak ada robeknya. Beda kalau buku ori, robek kan ada robek ya. Dia memang gerbuk kan ya. Kalau disetrika di bus itu beda. Karena kalau di prodi yang lain udah dicoba. Iya betul kata Pak Yantiku. Ya itu buku KW1 gitu. Ya kalau buku KW1 ya silakan Pak ya. Bedanya beda tipis dengan harga awal dari penerbit. Ya itu nanti Bapak kirimkan tuh bentuk bukunya. Kalau kalian mau cari uang ya silakan. Kalau lebih mahal mending pesan sama ketua. Nanti kan bayar setengah dulu. Karena butuh waktu seminggu baru tiba buku. Kenapa kalau nggak ada buku kalian lampu kalian menumpuk? Karena apa ada kuis berhadiah, makan gratis bisa. Tadi ada, tapi kalau kini kan bingung mungkin enggak. Kalau salah satu itu. Nah, maka kalau ada buku, kalian sudah paham mungkin pas panen. Dia sampai ialah pertanyaan, kau ulang pertanyaan di, nggak bisa jawab ya kalian berdiri di bangku. Maksudnya kalian nggak boleh duduk, berdiri. Kalian nggak kena bukan yang lain. Berarti kan nggak menyimak tuh. Apalagi kalau orang mota kan, mota tanya hot ya, kalau ala dua kali pak ulang materi. Dia nggak bisa jawab, dia berdiri. Sampai kapan? Sampai selesai. Iya. Ya, itu orang pulang. Mau siap-siap absen baru jadi. Ya, lumayan lah berdiri, bisa sampai sejam. Oke, ini nanti kalian sampaikan. Terus kalau untuk berpakaian lagi, ya buku nanti konfirmasi ke ketua lah. Nanti semuanya ada di grup WA. Buku berapa harganya, nomornya Bapak kasih ke ketua aja. Itu wajib beli kan? Iya, terus gimana kalau pinjam sama cutting nggak boleh tuh? Cutting belum ada. Oh nggak boleh. Dia baru ada. Dia baru ada akhir tahun 2024. Oh. Kalau kamu tanya ke akam dengan kawan ada. Belum ada. Belum jadi. Dia belum nak buku apa ya? Kalau buku apa belum jadi juga. Oke,
Karena butuh waktu. Kalau buku bapak berarti itu nama cutting. Karena ada projectnya tuh. Oke, nah, ini buku orang lebih cepat selesai, cepat publish, cepat dia dapat proposnas izin ya dari perpustakaan nasional. Cepat kali ya. Ya itulah kayak tapi bau syariahnya sedikit di sana, tapi apa-apa, nanti akan jelasin. Karena teori dasarnya ada di sana. Ya. Bapak lupa tuh harganya berapa deh? Baru dikasih tahu sama penerbit. Ya, kalau buku bapak lagi proses. Oke, terus itu tentang buku ya, wajib harus ada yang maaf ya. Kalau Pak, jangan bagi buku Pak, itu kedua kali belajar. Coba Pak tanya. Kalau bisa kalian hebat pada saat Pak tanya ya kan, boleh nggak beli buku misalnya. Tapi kalau enggak, hukumannya bisa dua kali lipat berganda-ganda. Kalau nggak ada duit, demi apa? Apa kasih solusi supaya menghasilkan uang yang halal. Ya, tapi kalau nggak mau ya cari jalan sendiri. Ya, masa nggak ada duit di sini? Rokok aja bisa nggak? Oke, nah terus kalau kalian beli di Shopee, otomatis kalau sudah beli Shopee murah ya, 35. Apa takutnya KW 1 ya 35.000. Kalau itu buku bekas oke lah, teori itu. Tapi kalau nggak buku bekas itu KW 1. Nah, tidak ya, KW 1 dengan buku bekas. Tapi jangan ada buku bekas karena itu buku baru. Paham ya? Boleh ditanya sama Katin. Oke, selanjutnya itu masalah materi. Karena Bapak kasih kok materinya yang di BPT setelah selesai kuliah atau 2 hari selesai. Cuman itu di BPT kan nggak penjelasan detail. Penjelasan detail kan sampai. Oke, terus buku sudah, terus apa lagi ya? Untuk pakaian, berpakaian. Ini yang kalau yang cowok ini wajib. Yang pertama rambut. Rambut boleh panjang muka, panjang belakang boleh bebas. Tapi tak boleh kena telinga. Berarti diikat, Pak? Ya, Diikat boleh. Yang penting kalau kena, kamu Oke. kena tuh. Ya. Kamu kena hukum tuh. Berarti sekarang kan baru kontrak, Pak. Nah kan ini contoh nih. Iya, berarti kalau pakai topi misalnya kayak Topi nggak boleh pakai sebenarnya. boleh. Boleh. Topi buka, kecuali topi kayak gini buka. Tapi kalau topi ini boleh. peci. Peci Peci boleh, ya. peci boleh, Pak. Peci ya itu. Nah, Ikat. kalau nggak diikat potong. Oke, Bebas boleh panjang muka, panjang belakang, bebas nggak ada larangan. Asal telinga. Yang nggak boleh kena telinga. Alasannya satu, mengganggu pada saat Bapak ngomong. Mungkin gara-gara kok dijadikan alasan Pak, ada lampi di telinga Pak, mana dia nggak. Ngomongin dari itu supaya tidak digaji. Karena ini bisa mengganggu pendengaran kan. Ya. Bentar ya, satu. Halo, Assalamualaikum Pak, udah putus. Itu bisnis lagi tuh. Dengan buntut. Nah, itu pakaian laki-laki, rambut. Nah, itu berlaku kok, boleh ditanya sama hakim. Sama ya. Nah, kalau melanggar itu hukumannya bisa 1 atau dianggap tidak adil. Boleh masuk. Yang dianggap tidak adil, karena nggak ikutin hukuman juga. Enggak. Boleh kalau ada box. Oke, tapi nggak diakui keadilan. Kalau nggak ikutin hukuman. Oke, terus lanjut. Nggak boleh pakai namanya kalung. Ini kalung nggak boleh pasang. Nah, kamu tuh cowok. Kalau setelah selesai kuliah, pakailah, nggak salah. Tapi kalau nampak ya Pak Ika mah, kamu pasti keluar ya. Laku ya, akrab pun lebih parah dari itu lah. Selesai ya Pak. Yang boleh itu boleh pakai cincin boleh. Anting-anting nggak boleh. Untuk yang cowok. Nah, kalau mau pakai setelah selesai kuliah sama Pak. Kalau mau dosen lain itu hak dosen lain. Itu nggak ada melanggar aturan ya. Itu memang aturan tertulis. Oke, cuman Pak ulangin aja. Terus pakai baju harus baju bebelah ya, pakai apa namanya tuh? Kemeja boleh, batik boleh. Ya, yang penting bebelah. Setiap bebelah itu apa namanya? Pakai kancing. Boleh lengan pendek, boleh lengan panjang boleh. Ya, tapi tak boleh celana dasar atau bahan dasar jeans. Ya, bahan dasar jeans.
Nah, oke, dan kaos tak boleh. Tak boleh ya. Oke, terus celana itu pasti celana yang panjang ya, tak boleh pendek. Ya, dan celana basah. Selain dari itu nggak diterima. Nah, kalau mau tukar dulu sama teman, kita mau teman. Kalau nak jemput pulang. Jemput pulang cuma batas waktu mau ini. Kalau lewat dari itu berarti alfa. Atau cari teman di sekolah ganti celana janjian kasih nomor handphone. Nah hilang lah celananya dong. Begitu lagi juga. Ya itu kalau pakai celana jeans. Nah usia. Nah kadang nggak bisa masuk. Oke terus pakai kaos kaki dan sepatu wajib. Kalau ada pakai sandal ganti dulu. Makasih waktu mau masuk. Oke itu untuk laki-laki. Ya kalau untuk yang perempuan itu pakai jilbab. Nah mungkin rambutnya pakai karena mungkin lihat itu kan. Maka jilbabnya harus di bawah dada. Kalau ada di atas dada bapak mesti keluar ganti dulu untuk perbaiki. Terserah mau dililit berapa kali, yang penting kain itu sampai di bawah dada dan menutupi semua dada. Oke kalau tidak maka berlaku sama seperti laki-laki. Itu satu. Yang kedua, bajunya tidak boleh transparan. Saking kayunya pakai baju transparan. Ini saking kayunya nih. Nah, itu aja nggak boleh. Makanya baju harus baju sampai ke kena celana. Kalau di atas celana, pasir keluar. Harus di bawah, harus menyentuh lebih kurang 1 jari di celana. Paling tidak minimal itu aja. Ya, dan dia harus panjang. Nggak boleh pendek. Kalau pendek pasti keluar. Oke, terus kalau yang di bawah pas pakai rok ya. Nggak boleh pakai celana. Kalau ada pakai celana yang cewek, maka disuruh ganti. Dia harus rok panjang. Oke, terus roknya nggak boleh sempit. Kalau sempit disuruh ganti. Oke, baju tidak masuk dalam rok, tapi harus keluar. Ya terus lanjut pakai kaos kaki sama sepatu. Nggak boleh lain ganti. Oke, ini bapak jelaskan. Ini perlu disampaikan nih. Kalau melanggar ya, bola panasnya hati-hati. Ya, kalau enggak dia nggak ada berdiri itu harus diganti itu, nggak kena hukuman harus ganti. Kalau enggak dia duduk tapi nggak dia tak hadir. Pak nggak bisa pak, ada kawan ya pak. Ayolah, jangan menyerah kan. Ya udah kamu duduk aja belajar, tapi kamu nggak dia dianggap hadir. Oke, itu boleh ya, hadir ya, supaya dia nggak ketinggalan. Oke. Maka waktu mau boleh ini untuk apa? Baca Quran, doa. Ya, maka waktu itu lah baca, nggak ada baca. Ya kalau marah-marah, ya marah lah. Yang salah kalian juga kok. Itu udah aturan baku dari kampus. Contohnya di bawah kan ada tampilannya. Bagaimana mahasiswa UIN muncul pada kota Semarang. Oke itu cara berpakaian. Terus apa lagi yang belumnya? Lupa Pak. Kalau untuk kehadiran, saran Bapak adalah karena ini masa perbaikan KRS, kalian bisa hubungin dosen PA. Kalau sudah disetujui, nggak bisa dirubah lagi, kecuali diminta dosen PA untuk menempaskan lagi. Buka lagi. Istilahnya bisa disetujui. Ya tapi kalau udah disetujui sama dosen PA, nggak bisa dirubah, harus dikonfirmasi dulu ke dosen PA. Ya. Oke, makanya lihat baik-baik jadwal. Kalau nggak ada rasa urgensi ya tetap aja ke lokal asal. Jangan dipindah-pindah, pusing nanti. Nggak ada kawan kalian. Karena ini berkaitan dengan proyek, tugas. Tugas itu ada tugas kelompok, ada tugas individu. Nggak ada yang lain. Nah aja tugas nggak masalah. Ya cuma 2 hal yang kalian nggak terima, dan dapat nilai, kedua dapat hukuman. Karena mau dapat hukuman ya dikatakan tidak adil. Adil ya dunia ya. Ya. Terus kalau nggak buat tugas ngapain juga kalian kuliah? Enggak, tugasnya masih dalam kemampuan. Makanya mata kuliah ini harus banyak ngomong, komunikasi. Kalau orang tidak komunikasi dia susah kasih nilai A dan B. Orang pendiam di kelas harus dipaksa untuk bisa berkomunikasi. Kita kan enggak, komunikasi itu tandanya kan gaya hidup sendiri, hidup sosial.
Makanya ada komunikasi sosial, ada komunikasi sosial bisnis. Kenapa sosial bisnis? Dia sosial, tapi mahal. Bisnisnya itu apa? Untuk akhirat, bukan material. Materialnya rugi dia. Kenapa rugi? Beli beras. Apalagi beli yang lain. Nah, kan sosial bisnis ya. Itu siapa? Untuk kan. Rugi dia nak. Tapi akhirat rugi nggak dia? Tidak. Apalagi dibantu untuk sukses ya, jadi presiden ya. Pasti dia akan melihat orang-orang yang membantu dia sebelumnya. Ya enggak? Itu namanya sosial bisnis. Nah, tapi orang nggak misalnya gitu. Kenapa? Menimbulkan kerugian materi. Hanya mata batin yang bisa lihat, atau orang yang sadar yang bisa lihat itu. Ya, nggak harus duit, banyak yang lain kan, senyum, buat kebaikan, ada kena musibah, kecelakaan, bantu, gendong atau apa, itu tergantung, itu banyak sesuai dengan kejadian, sesuai dengan lokasi yang terjadi pada saat itu. Ada lagi nggak? Tak ya? Udah, makin sudah. Berarti minggu depan kita udah masuk materi, dan ketemu masuk materi apa? Dispensasi keterlambatannya. Oh ya betul. Ya. Itu belum pada. Oke, waktu kuliah, makasih ya. Kalau enggak berlaku untuk kita lupa tuh sampai apa kan. Kita banyak nih poin A sampai Z masalah. Ya, kalau waktu, karena kalian nyambung dengan lokal di atas, enak nih. Kalian menunggu info tuh. Kenapa menunggu info? Kalau mereka lagi kuliah belum keluar, berarti tetap kuliah. Tapi kalau di sini lihat, jam 2 nggak ada kuliah, dapat kabar nggak kuliah, berarti kalian nggak kuliah. Makin lupa bapak namanya. Tapi kalau selama ini nggak pernah lupa, kecuali memang ada darurat ya. Maka dispensasinya adalah waktunya adalah 15 menit setelah bapak masuk. Ya nggak bisa pak pakai waktu ya. Bisa kalau lambat di atas, ya, terpaksa kalian menunggu di sini. Maka setelah pak masuk, setelah selesai baca doa, kalian masuk itu kena hukuman. Berarti kalau selagi masih baca doa masih boleh masuk ya? Masih boleh masuk. Ya, oke? Sekian Pak. Itu 15 menit tuh durasinya. Bisa jadi cepat, bisa jadi lambat. Tergantung orang yang membacanya. Iya. Kalau teman-teman baca dia tuh, ya cuma kan mau pak ya. Makanya dipesankan dari awal. Makanya sekarang butuh sebelum kita bubar perangkat kelas 6 orang. Ya otomatis yang melihat video ini dia harus menerima keputusan. Dia nggak hadir loh dari situ ya. Iya. Kan ada yang katakan libur dong. Berarti orang yang tak hadir alfa. Ya berarti jatah dia ambil 1. Iya. Tinggal jatahnya 3 lagi tuh. Ingat nih yang nonton nih. Sudah 1 tuh. Awas terus. Beda kalau dia masuk di kelas yang lain. Tapi harus ada alasannya Oh, konkret. oke. Pak lumpuh pak, nggak tekan namo pak, terus KRS perlu diambil lah, oke lah, masuk akal tuh. Ya enggak? Ya. Tapi harus dimasukin minggu ini. Karena masih kan ada kelas tuh, masih ada berapa lagi? 4 kelas lagi kan? Ya kan A, B, C, D. Kalian E. 5. Oh 5 ya, berarti ada 3 kelas lagi tuh. Berarti di hari Selasa sama hari Kamis. Hari Selasa tuh sore loh, Kamis tuh siang sore. Selasa ada kelas Pak? Nah, Selasa ada kewirausahaan pagi kewirausahaan udah 2. Itu eksa ya, bukan MBS. Eksa kewirausahaan di MBS apa? Banyak anak Pak ambil tanggung jawab mata kuliah ya. Oke, makanya jadwal apa nggak pernah pagi Pak minta. Ya, karena ada urusan, nggak bisa pas minta. Makanya kalau kalian cari jadwal apa pagi nggak akan mungkin. Pilihannya cuma 2, mau ambil siang, anak sore mana? Ada urusan bagi Pak ya? Hah? Ada urusan. Iya, itu seorang laki-laki kan. Iya. Oke, paham ya? Iya. Kalian kan cari manapun mas, selama masih Pak Yandi, nggak akan ada pagi. Dosen-dosen yang tahu tuh. Oke, ini lah jam 6 lah pokoknya. Maka biasanya apa ngomong mana terasa waktu.
Bisa jam 7 kita di sini nih. Makanya bapak penutup gitu misalnya selain dari OP. Boleh ditanya sama kapten. Nah kalau kalian mau sore, nah, kalau nggak mau kalian kayak gitu ambil siang. Kalian kasih tahu kan Pak sih. Harus ada rasa itu. Kita nggak lama-lama kok. Ini biasanya dipanggil tuh pulang lagi kan. Tapi karena ini masih teman pertama, karena santai enjoy masih main kan. Iya, Pak. Biasanya setengah 7 lah paling kita. Kalau Pak biasa jam 6 udah stop. Ini karena agak lambat kita masuk lagi ya. Dibayar sholat dulu kan. Iya, Pak. Habis durasi dan memilih pilihan. Dia pertama. Iya, habis waktu tuh setengah jam lebih tuh. Lebih kurang. Karena waktu itu cepat berlalu. Apalagi kalau apa tuh kelemahannya cuma satu. Kalau diajak ngobrol mah, terlalu lebih capek waktu habis gitu. Apalagi kalau kalian lebih bikin apa. Waktu sejam tuh kayak rasa 1 menit. Nggak percaya boleh buktikan. Kita ketemu 15 pertemuan lagi. Tambah lagi 16 pertemuan di proses bisnis. Kan kalian belum mobil kan? Beda kalau udah mobil, berarti ngambil karting kan. Mungkin itu. Yuk kita pilih ketua perangkat dulu. Perangkatnya basis kan Pak, 6 cewek 6 cowok Pak. Bebas. Yang penting harus ada salah satunya. 6 Enggak, maksudnya 6 itu udah campur. 6 tuh udah campur. Harus ada salah Iya satu. tadi 6 cewek, 3 cewek, 3 cowok. Ah. Nah itu. Itu Nah yuk, yang lain yang bisa protes nih yang hadir. Nah apa jaya lah ya, yes ya sudah hadir. Ini namanya pertemuan pertama kontak perkuliahan kecuali dosen nggak bisa. Nah mungkin dikorbankan di ketemu dosen. Nah, yuk keputusan ini berlima nih. Sorry ya, yang kalian berarti 33 kurang 5 berarti berapa tuh? 27, 28 ya? 8. 28 kalian harus ngikut dengan keputusan berlima. Karena kalian nggak hadir di pertemuan pertama. Beda kalau hadir. Kalian beda bukan suara. Nah, oke, suara berlima nih. Ketua siapa? Perhan Pak. Farhan. Pasti itu. Sampai suara apa? Farhan, Pak. Ya Farhan. Ya. Namun ada menolak, kecuali kamu sakit jantung ya. Oke, kamu ada penyakit ya nak. Itu di mana tuh? Farhan mundur. Farhan ketua ya, ini ketua. Yang kedua wajib tuh. Apapun kesalahan anggota, karena itu kebersamaan, kecuali tugas ya. Tugas salah individu tuh. Iya. Kalau ketua mau berdekat ingatin boleh di grup. Jangan lupa tugas ya, nggak selesai. Nah, itu pahala tuh buat ketua tuh. Itu sosial. Apa kalau ditambah sosial bisnis gampang kayak gini. Mau dikerjain lah ini siapa bantuin. Pahala itu sosial bisnis tuh. Tapi kalau bisnis, kalau mau saya kerjain, ini ada tarifnya. Itu cukup japri aja ya, jangan dengan di grup. Nanti di screenshot pas nak diproses, ini lapor yang lain tuh. Oke, paham ya? Paham. Itu sesuatu. Karena nanti pada saat materi akan apa undang yang lain datang ke sini. Oke, ada satu pihak perusahaan dia orangnya dengan bisnis ini mendapatkan duit banyak, apa undang dia ke sini. Kalian nggak berbayar, itu tanggung jawab Bapak. Tapi apa ada konfirmasi sama Bapak? Oke, terus juga ada beberapa nanti materi dari luar, tetap ikhlas. Oke, no problem ya, Ya, Pak. karena semua aspek perusahaan kalian harus tahu bagaimana komunikasi. Ya, sales harus paham dengan komunikasi. Kalau enggak, dia kan yang masih babat sama orang di atas, enggak? Atau yang jadi marketing kan dia, iya kalian apa nih komunikasi? Jadi kan yang babat. Cuman apa terbatas dong. Kalau ada usulan kalian, Pak, tentang ini Pak. Kalau kalian ada referensi nggak masalah. Cuman dia nggak ada bukti masalahnya tuh. Ini Pak kasih tahu dari awal. Mengundang orang, kalau dia mau sekali jalan nggak salah. Boleh diusulkan sama Pak. Oke? Tapi kalau ada ya dari apa? Tapi terbatas loh. Jangan dikomenin Pak. Kok orang ini Pak? Yang lain mah Pak? Ya terbatas lah. Ini namanya
dan dia suka ya. Iyalah. Ya paham ya? Dia kok jadi protes lu pas apa bawa air ini. Nah, apa tetap mendampingi bapak jadi di kelas. Bukan apa lepas ya, enggak. Kalau lepas apa yang salah? Kita tanggung jawab kelas itu apa? Oke, terus itu nanti akan ada kayak gitu. Ya ada dua dari perusahaan, ada dua perusahaan. Dia orang berpengaruh. Apa yang kita mengundang Basko, Mas Rizal Foto ke sini. Nah itu nggak apa-apa tuh Pak. Iya, harus ada pengobatan masalahnya. Untuk masuk ke kelas tuh. Berarti kan ada 3 hari tuh, 3 hari kan udah datang. Dia ada pengobatan. Apa ikut sih Pak? Nah, itu adil loh itu. Kan dia bukan Pak kelas lain. Pak, ikut patah dulu datang ya Pak. Aku anak ini dulu. Gabung sekali lokal Pak. Biasanya. Itu kan nih, Pak kada panggilan Pak sama Bu Rosa itu. Ngampungan kelas itu ya. Misal, beda lagi ya. Kalau kuliah umum beda lagi. Dia kuliah umum mata kuliah, tapi jatah apa lah tak ambil itu kata tahun ini harus dosen yang lain. Gitu, tidak boleh kita. Tapi kalau itu kuliah Pak. Apa? Buang dia ulas. Iya, itu namanya kuliah umum mata kuliah. Dia masuk presensi, langsung dibuat presensi. Tapi kini nggak jatah apa lagi. Dia digilir oleh ketua di. Kalau apa yang ambil, egois benar Pak. Ya kan ya? Iya Bang. Ya kan bantu otak tuh. Bapak tinggal duduk, 2 ketemu sudah di loh. Itu semua kelas. Dengan 1 hari, memang dia udah. Ada snack juga. Tapi nggak boleh kan egois. Udah melakukan tuh di zaman akrab tuh. Ini jatah, kecuali dosen lain udah dapat di prodi ya, baru bisa Pak. Berarti kan sama-sama yang kedua. Oke, paham ya? Udah melakukan nyala akrab. Itu lama juga kamu tuh dengan kawan 2 ketemu dia nggak kuliah lagi kan. Coba kami biasanya ada PFK ya Pak. Lain mah, tapi dosen yang lain. Misalkan dia biar dosen lain tuh pas datang biar boleh Pak. Kalau nak dua lah ya, bisa Pak Bi. Cuma jadi beban ya Pak. Ya Pak yang harus tanggung resikonya. Nak datang, kalian menjemputnya ke Pak tuh. Iya kan? Nah mungkin kan Pak, mohon maaf ada dokter ya. Nah, mungkin kayak gitu kan. Pasti kalian hebohnya. Oke? Pasti itu kan, Pak mau datang nggak jadi nih ya Pak. Pasti itu kan. Ini sempurna tuh Pak itu kenapa? Itu resiko yang harus dihadapi. Nah makanya sekarang malas Pak ngambil itu sebenarnya. Datang itu karena disuruh parodi. Nah dia nilai. Jadi Pak, senang bagi mereka, senang bagi bapaknya. Ya senang bagi bapak karena 220 semua kelas. Oke, itu kalau acara yang kayak gitu yang tadi usulan si Hasno ya, ini Pak kasih tahu. Ada kok dosen prodi yang lain yang masih ada 3. Karena kan dosen prodi kan ada 7 saya. Apa salah satunya? Pak Roni, Pak Rangga, Bu Fasnil, Bapak, Bu Esti, Bu Tari, apa lagi? Bu Gita, Bu Lila, Sembilan baru 5 orang. Satu tanya jatah mereka. Mereka kita ambil kecuali mereka nggak mau ya kan? Itu berhak Nilai nggak mau ya Pak. Nah, itu hanya satu tuh. Kita tunggu aja lah. Nggak bisa Pak persepsi ya. Nanti heboh pula kalau sampai ke penilaian. Nah, kita prodi ya, oke tutup ya. Iya Pak. Ada pengumumannya kok di FB kok, di Instagram FB itu yang acara kayak gitu. Oke, terus ketua sudah, wakil ketua lah ya. Wafi ya. Wafi, Ya. Pak saya tadi sana. Sekretaris ya? lu wakil siapa? Nopal Pak. Hah? Nopal. Hah? Nopal Pak. Noval. Iya. Noval. Itu enggak Farid. Nopal. Yakin? Ya, Noval ya? Iya Noval?
Sesuai kesepakatan Gas, je Pak. gas, Pak. Iya, guys. Ya Pak. Masalahnya 6 perangkat itu kalau melakukan kesalahan hukumnya berat daripada yang lain ya. Peran. Nah, Baran. Dia punya privilege tuh. itulah. Dia punya privilege tuh. Hukum dari anggota kecuali kesalahan yang pribadi ya itu tugas ya itu pribadi. Iya. Tapi selain dari itu, nah, itu berjejer tuh. Kayak hukum semua kena. Kon. Paham ya? Ya di balik tanggung jawab tuh ada bonusnya, Pak. Yes. Yes. Gas langsung bu. Ah, gula sumpah. Golak timbul dia. Ya. Nah, Kau dah pitch kau sedoi kau dah enggak. apalagi ruangan itu kotor tuh. Apa masuk ruang kotor. Nah, Dengan saya mesin dapat. ini ya, 6 tuh maju ke depan tuh. Tapi kalau ada kami mengingatkan Pak, Apa? misalkan di dekat daerah mereka perempuan kan yang motor, kami ingatkan, Ya. kami nak kena juga. Ya, tapi kalau mereka ngambil, kalian ambil. Kalau kalian ambil, kalian juga kena sama yang bersangkutan. Enggak, yang penting Pak ada privilege. Pak ya. asa kali. Oke, nah mengingat itu Pak ada prefernya lain itu ya, kayak prefernya lain. Oke, kalau kalian tanya sama Katin tahu tuh prefernya apa. Oke, wakil udah sekretaris dulu, itu perempat tuh, baikku tak tekan apa yang dulu. Sini udah Pak Urut tuh, ada catatan. Ini kosong nih. Memang sudah ada di otak Pak semua. Nah, sekretaris siapa nih? Wafi je Wafi, Pak. Wafi. Wafi. Mana kamu jadi ketua ya? Biasanya ketua MPS tuh jadi ketua. Jangan lepaskan. Tadi egois loh Pak. Hah? Egois. Balik ya Pak tadi ya. Tapi kalau akrab nggak kayak gitu ya. Udah, oke lanjut ya. Mereka jadi lagi akrab nggak kapan kaya. Kalau kita cuma memang apa ada. Udah, lanjut. Ini Rafi sekretaris, wakil sekretaris. Nah mau perempuan? Perempuan kan. Iya, bersih lah. Bersih lah. Atau mau kalian boleh juga. Yang penting yang terakhir harus ada Dia bersih. Bisa. Udah bersih sih dia mah. Ya cie. Ya. Cie lah. Ya kan kau lima kau. Ya kau lebih sedar nak dah enggak tu. Macik manusia. Ah, pas. Nah, mau kayak gitu. Ya. Ya Pak. Satu cewek. Nah, Satu ini wakil sekretaris siapa? cewek satu tuh Pak. Ya siapa? Sama. Oh, butuh tamu. Itu dapat bantuan. Rada. Rada. Rada Pak. Rada nama. Arfa Betimi Rada. Kita sebut DP. Kalau ini kelas ini nah. Kelas ini Iya, Pak. Kelas ini. pasti Pak. Ini masalah kok banyak pindah kelas kok. Itu dari tanggung jawab tuh mah. Tapi tak bisa loh Pak menegakkan kan. Iya. Rada itu saya tes di DP Pak. Jadi pas Pak. Oh ya. Ah, Pas terus saya tes. Nah, wakil sekretaris. Gila. Nah, terus koordinator laki-laki lagi. Pas ke noter dulu kan Japo Jaden. Ya, nah kalau kayak oke, berarti yang rada dia yang jalan perempuan. Iya. Nah, koordinator tuh harus ada laki harus ada perempuan. Oh ya udah. Berarti Rada koordinator, Harun wakil sekretaris. Farid koordinator. Farid koordinator yang cowok. Nah, ya. Cowok. Itu baru benar tuh. Ah. Kalau tadi itu 3-3 tuh. Iya. Kalau yang kelas di atas ya 3-3. Ketua, wakil laki-laki, sekretaris sama wakil sekretaris perempuan. Terus tadi ya koordinator satu. Dia nyampe informasi. Kalau ada satu siswa yang dapat informasi dan terbukti nggak ada buktinya, hukumnya kayak enamnya. Ya. Biarpun kesalahannya itu kayak koordinator perempuan. Gitu. Makanya kalau koordinator perempuan lupa ya, kalian ingatin tugas semuanya. Tugas. Ya karena enggak, ini tugas gue, ini tugas aku, enggak gitu. Kebersamaan itu penting. Ya kebersamaan itu penting, tapi bukan ngambil keputusan sendiri. Kecuali tidak bisa diajak berunding ya benar. Oke, paham ya? Itu mau Bapak ajarkan. Ya, karena kalau enggak, berarti siapa lu siapa gue dong. Ya kan? Gitu. Ya makanya Bapak sengaja kayak gitu supaya apa? Melakukan kesalahan dulu ya kena semua. Nah, beda kalau orang yang pengen bel. Dah,
Ada pertanyaan kan? Enggak Pak. Oh iya, ada challenge. Baru ingat Pak. Challenge ini semuanya berhak mengikuti. Tak mengikuti tak masalah. Teman-teman kamu itu apa lah? Hah? Apa? Oh, challenge-nya. Challenge-nya berlaku sampai H-3 sebelum input nilai akhir. Oke, kapan? Berlaku sampai H-3 sekarang sebelum H-3 sampai H-3 sebelum penginputan nilai akhir. Apa challenge-nya? Yaitu adalah kalian mengikuti perlombaan. Ya, perlombaan atau event yang mana baik itu akademik atau non akademik, internasional, juara satu tidak di atau tempatnya di mana. Boleh di luar gitu. Baca syaratnya tuh. Nah, tenang lagi ya. Syarat pertama mengikuti perlombaan, pertandingan atau apapun itu namanya. Yes. Oke, bidangnya bebas ya ini pertama ya. Baik itu bidang akademik atau non akademik. Oke. Otomatis pembuktiannya harus membawa nama Willy Muhammad Oke. Yang kedua itu adalah tingkatnya internasional. Pak, kalau nasional gimana? Enggak masuk challenge. Internasional. Internasional. Oke, yang penting ada pembuktian. Boleh itu sangat internasional, boleh lainnya. Oke, yang ketiga, bukan diadakan di lokal atau di Padang atau di Wilming Barat. Oke, bukan di Padang, bukan di lokal, bukan berada di Wilming Barat. Tapi kalau panitia masih Wilming Padang, ya bagus. Oke, terus yang terakhir juara satu, baik itu individu atau kelompok harus membuktikan bahwasanya dia masuk kelompok. Jadi Pak. Jadi kalau terpenuhi empat tadi, ya maka kalian bisa dapat nilai A otomatis. Kalau ini waktunya dari sekarang. Dari sekarang, Kalau kemarin Pak, tak bisa. Dari sekarang, kalau dari kemarin sudah terpenuhi Pak. enggak dari sekarang. Ulang saja. Tapi ini kan yang tadi ya. Juara Kita satu. ulang. Hendaknya apa Pak? Internasional lah. Juara satu lah Pak. Terus, kedua lu, sampai harus terpenuhi. Yang pertama apa tadi? Kita mau perlombaan. Perlombaan. Berarti bisa langsung deh. Lanjut sorry Pak. Ya, perlombaan baik itu akademik atau non akademik, baik itu tim maupun beribu, dan wajib memang membawa nama WIN. Kedua, lokasinya, ini Pak urut ya, salah urut nih. Lokasinya tidak berada di Padang atau tidak pihak penyelenggara yang bersangkutan atau WIN, atau kalau ada panitia WIN jalannya berarti gugur tuh. Atau ke acara WIN tuh, WIN yang Padang, gugur. Kalau acaranya di Padang, gugur juga. Oke. Terus apa lagi? Yang ketiga, apa? Internasional. Internasional. Pak, kalau acara di nasional Bapak nggak bisa. Nah, otomatis di luar Padang dong. Tidak ada panitia UIN di Padang dalam. Kalau ada, gugur. Oke. Dan terakhir juara saja. Yang bertim atau Individu. Bapak ada syarat kedua Pak. Padahalnya kebetulan UIN jadi tuan rumah Pak. nggak bisa. Masih ngaco kayak gitu. Karena nilai poin tertinggi di akreditasi itu tinggi. Apa mencari itu? Dan apakah sih sebagai apa ya? Penghargaan dari Bapak sendiri ya. Ini kan aturan Bapak sendiri nih. Hah? Karena challenge ya, ngerti ya? Itu tantangan itu. Boleh diambil, boleh tidak. Ya, kalau misal otaknya, Pak, susah ngajar teori Pak. Nah, yaudah, bikin lah lomba. Nah, bikin lomba harus penuhi syarat. Sesuai ada Pak ya. Hah? Kok yang kita penuhi Pak ya? Yes. Ada Ini bilang tadi. Ini kan direkam ya. Iya, Pak. 4 ya. Kurang dari itu nggak bisa. Lebih dari itu boleh. Ya, 4. 5. Berlakunya hari ini sampai H-3. Sudah lagi input. Tapi kalau lewat H-3, buktimu adanya setelah H-3, ya nggak bisa. Zom. Zong.
Tapi kalau ada bisa di detik-detik terakhir atau tiga boleh. Iya. Tapi otomatis harus ikut UTS, UAS. Ya, kalau enggak bah risiko datang loh. Ada kerugian Pak ya. Yes. Tapi ingat catatannya, ini ada catatan. Kalau kalian bisa berhasil sebulan, kali ke lomba beladanya di Malaysia loh, acara perlombaan misalnya kayak tulis ilmiah, terus kalian bawa rekomendasi dari UI, menjawab anak, terus kalian juara 1 dan itu tingkat internasional, bukan nasional ya. Internasional. Iya, ya udah baca buku dia apa? Otomatis pertama video tuh, video film juara dong. Iya, Pak. Ya nah, yang kedua apa lagi? Sertifikat penghargaan. Ketiga penyerahan piagam atau yang lain lah, istilahnya ayo dapet simbol. Nah, itu sergap selesai. Kalau itu terjadi dalam sebulan misalkan contoh sebulan, otomatis dia tetap hadir kuliah dengan catatan tidak boleh lebih dari sampai absen. Kalau dia sampai gugur tuh tantangan, karena dia ada off kan. Ya, karena saatnya harus hadir 4. Jatah hanya cuma ngambil 4. Lewat dari 4, masuk. Nggak bisa ikut tantangan dong. Oke, terus yang kedua, UTS UAS tetap harus hadir. Biarpun hanya nuliskan nama lengkap. Nih, kalau mau jawab tanya 4 boleh. Oke, sini Pak. Tugas apa dulu Pak? Tugas lu nggak perlu beli berarti kan kena hukuman. Jawabannya itu nilai nggak berpengaruh lagi. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Tak. Tapi kalau mau nampilin bakat boleh kok. Sampai tugas ya Pak. Yo, kalau kalian bully teman jangan lah ya. Ini nggak boleh yang sama ya. Bakat dari pertemuan yang sama itu nggak boleh sama. Contoh, ini nyanyi, hukuman kreativitasnya ada 3. Ini ngambil PS ya. Berarti nyanyi boleh pilih 1, 2 lagi harus beda. Nggak boleh nyanyi. Oke, sampai sini paham ya? Ada pertanyaan nggak? Kita cukup nih. Alah Pak. Alah Pak. Selesai. Sampai jumpa Senin besok. Sampai jumpa minggu depan ya. Nah, ingat nanti ada template yang akan Bapak share, terus juga perkenalan diri Bapak. Yang ketiga adalah nanti ada buku referensi. Ya, Al-Quran harus dibawa, wajib harus dibawa fisik. Nggak ada Al-Quran handphone, nggak bawa Al-Quran terima hukuman. Sebenarnya, kecuali perempuan yang halangan. Tapi kalau bohong dia, maka dosa yang tidak Bapak maafkan seumur hidup. Nah, Pak, apa tuh? ini nanya Pak. Apa tuh? Kan Senin besok tuh puasa pertama. Puasa pertama. Gue kampus, nanti nanti bang. Kalau kan Ada nanti hukumannya masalahnya. biasanya kan Di grinder dia. Biasa nggak ada libur loh. biasanya kan kesepakatannya dosen saya Pak. Iya, tapi apa nggak ngalin dulu. Tapi dia kondisi tidak. Iya betah Pak ya. Tapi dia kondisi lah dulu nah. Iya Pak. Apa udah banyak puasa pertama? Apa rumah Bapak nak kisko ya? Iya, Kali. Rumah kami jauh Pak. Masalah apa dulu itu. Iya. Tapi lihat kondisi dong bro ya. Iya, Pak. Kalau hujan apek mah pas hari Minggu mah ya bisa jadi kita libur tuh. Eh. Tapi kalau Dan apek pengumuman- tak punah. tapi kalau Semua tidak. tapi kalau ada pengumuman kita tetap kuliah seperti biasa. Iya Pak. Kecuali ada yang nanya boleh. Tahu main nama sama apa biasanya apa kamu boleh nih? Tergantung kondisi soalnya. Itu kalau puasa tuh buka bersama di kelas atau Pak. Zaman now. Iya. Iya. Itu iya, Pak. Berarti boleh pembukuan Pak ya. Boleh bawa bekal ya Pak. Nah, selesai nah. Tadi setengah 7 ah. Iya Pak. Apa gitu? Masalah tuh barang lah. Tadi Pak. Dari udah mulai buka kali itu. Nah, ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Sampai di sini Terus cukup. buku nanti cover buku harus ada teman kedua harus memang harus ada bawa buku ya saran Pak. Big Boss, Pak. Kalau enggak boleh dipesan. Kalau lah pesan aman tuh. Bukunya Big Boss Pak. Apa? Big Boss. Buku tadi Buku cetak referensi. tadi Buku cetak. Buku catatan enggak, Pak? Catatan tidak Pak. Apa? Buku catatan. Buku Iya, tulis. Kan bawa buku tulis bawa. Ini bukan buku pelajaran. Buku mata kuliah. Buku cetak. Buku cetak namanya. Ya. Nah, nanti kontaknya bisa nanti kalau mau order bisa ke ketua. Bayar cuma 50% doang.
Bayar gua. Nah, kalau itu aman tuh. Nah, tapi kalau beli di Shopee harus risikonya harus hari Senin datang. Oh jadi kami bayar 20%, Pak. Enggak, bayar sendiri. Ya, kecuali challenge, kemudian ada tuh dapat duit. Nah, Ya, Pak. oke ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nanti yang makasih tuh. Ya, kontaknya nak pakai ke grupnya, Ke ketua. ke kedua aja. Iya, Pak. Nanti pusing lah distributor, no. Salah mau hubungi mood ya. Iya, Pak. Ya cukup hubungi ketua. Maka kalau mau pesan buku hubungi ketua Iya. atau sekretaris. Ya, nanti silakan mau. Bukan sekretaris enggak mahal ya. Nah itu dari mereka jual. Ya itu hak. Iya lah. Bisnis. Tapi kalau protes kata sekarang apa? Nah, awalnya Pak. Bagaimana cara komunikasi ya legal? operasional sih. Oke. Dan boleh beli di mana saja. Asalkan nggak boleh di fotokopi. Kopi. Kopi. Kalau fotokopi yo apa larang. Harus ada hari Senin. Melanggar Pak. hak Ya, harus cipta. ada di sana. Tapi kalau pesan sama ketua atau sekretaris ada aman tuh. Iya. Dia yang pegang. Karena menunggu buku lah kan. Iya. Ada buktinya dia yang pegang. Oke? Oke, Pak. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Cukup ya. Cukup. Nah, kita cukupkan. Mungkin kita nggak baca Quran, sebenarnya harusnya baca Quran ya. Dan tugas untuk 6 perangkat tadi harus disusun nih. Minggu depan siapa yang baca Quran. Berarti ada satu pas, satu pi, satu doa. Yang Berarti tiga orang pertemuan lah tidak Pak. Enggak lah. Yang pertama lah gini Pak. Yang mau balik lagi. UTS luas, UTS luas Pak. Iya. Masih enggak? Masih. hmm. Bawa Al-Quran juga. Kalau belajar sama Pak harus bawa Al-Quran. Tanya lah sama kita. Kenapa? Identitas kita sebagai mahasiswa. Berarti ujian sampai jam 6 juga, Pak? Nah, itu kita. Enggak tadi. Enggak ada apa? Iya. Dah, ini terlalu banyak bonus nih. Ini tergantung kondisi loh sama. Iya, Pak. Kadang bisa cepat kok. Enggak harus lama. Ada materi itu enggak banyak, sebentar. Dah, bang kita. Oke, itu risiko kalau ngambil sore ya, maklumi aja. Ya. Boleh ditanya sama tim kok. Bisa pulang jam 6, paling masih mas setengah 7. Ini karena lambat nih. Dan hitung A, hitung B. Ya. Kalau hitung A itu udah ingatin dari awal. Nah, oke, udah ada cukup ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Cek lu kan. Kelas apa namanya? Iya Iya, Pak. Pak. Sebagai saya dengan gaya serius, Pak. Iya Pak.